Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini Paus Fransiskus mengajak kita untuk merenungkan dan menjawab panggilan misi sebagaimana Nabi Yesaya menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Bermisi berarti keluar dari diri sendiri. Ini menjadi kesempatan untuk berbagi, melayani, dan berdoa. Sejak awal mula Allah telah memanggil para nabi untuk bermisi, untuk keluar dari diri sendiri. Misi para nabi adalah untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat Allah. Hal pertama yang harus dilakukan agar seseorang bisa menyampaikan pesan Allah, pertama-tama adalah menjadi pendengar pesan Allah sendiri, mendalami hati Allah, mengetahui rancangan-rancangan Allah. Setelah mendapat pesan dan kekuatan dari Allah, maka seorang nabi akan mampu menyampaikan apa yang hanya dikehendaki oleh Allah. Demikian Nabi Yesaya dipanggil pertama untuk mengenal dan mendalami kehendak Allah, kemudian diutus menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan apa yang dikehendaki Allah, menjadi penyambung lidah Allah di tengah masyarakat pada zamannya. Yesus Kristus juga diutus oleh Allah ke dunia. Yesus juga bermisi ke dunia. Dia yang adalah sabda menjadi daging, pada awalnya ada bersama Allah, menyatu dengan Allah, mengenal, karena itu mengenal hati Allah. Dia turun sebagai utusan yang menghadirkan wajah Allah yang bijaksana, wajah Allah yang berbelas kasih kepada manusia. Bacaan hari ini menampilkan bagaimana Allah yang bijaksana itu hadir dalam diri Yesus sebagai utusan. Injil menceritakan bagaimana seorang utusan Allah dihadapkan pada persoalan rumit pada zamannya. Diceritakan dalam Injil bahwa Yesus berdiri di antara dua kelompok dengan paham yang berbeda tentang pajak. Mereka masing-masing mau mendapatkan legitimasi dari Yesus. Jawaban ya akan mengalahkan yang satu dan memenangkan yang lain, pun jawaban tidak juga akan memenangkan yang satu dan mengalahkan yang lain. Jika Yesus mengatakan ya, apa konsekuensi pada dua kelompok ini? Kelompok Herodian merasa diri dibenarkan untuk juga menarik pajak demi perjuangan politik mereka. Sementara untuk orang Farisi, jawaban ya berarti melawan ajaran agama. Sebab menurut orang Farisi, siapapun tidak sah menarik pajak secara sah. Pajak hanya boleh diberi ke bait Allah dalam bentuk persepuluhan. Dan apa juga konsekuensi pada orang pendukung Herodias? Jika Yesus mengatakan ya, jika Yesus mengatakan tidak, apa konsekuensinya? Barangkali mereka akan bertikai dalam paham yang berbeda ini. Kaum Herodian akan menjadi musuhnya. Yesus akan dianggap sebagai orang yang tidak pro kebebasan nasional. Hal ini juga berdampak pada otoritas yang lebih tinggi. Bila Yesus menyetujui pembayaran pajak penduduk yang diklaim penguasa Romawi, ia akan dianggap meremehkan pandangan teologis bahwa tanah suci ialah hak yang langsung diberikan oleh Allah. Dan orang Farisi bisa memakainya untuk mengobarkan rasa tidak suka kepada Yesus. Tetapi bila ia mengatakan jangan, maka ia akan bermusuhan dengan para pendukung Herodes yang dibawa serta orang Farisi sekaligus melawan politik Romawi. Bagaimana Yesus lolos dari jerat ini? Yesus mengajak lawan bicaranya memasuki persoalan yang sesungguhnya. Ia meminta mereka menunjukkan mata uang pembayar pajak yang bergambar di situ. Gambar dan tulisan siapakah yang tertera dalam mata uang itu. Mereka tidak dapat menyangkal
Itu gambar kaisar. Yesus pun menyudahi pembicaraan dengan mengatakan, berikanlah kepada kaisar yang wajib kalian berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah yang wajib kalian berikan kepada Allah. Dengan jawaban ini ia membuat mereka memikirkan sikap mereka sendiri baik terhadap utusan kaisar maupun keprihatinan mereka mengenai urusan Allah, dan sekaligus menghindari jerat yang dipasang lawan-lawannya. Saudara-saudari, sebenarnya ketika merumuskan pertanyaan, murid-murid Farisi terlebih dahulu menyebut Yesus sebagai orang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dan tidak takut kepada siapapun sebab tidak mencari muka. Inilah predikat yang diberikan oleh orang Farisi dan orang Herodian kepada Yesus. Dan ini sungguh benar. Dalam bahasa sekarang, Yesus dikenal sebagai orang yang mempunyai prinsip, juga sebagai orang yang berintegritas tinggi. Yesus menampilkan diri sebagai pribadi yang bebas dari segala kepentingan, kecuali kepentingan untuk membebaskan banyak orang kepada kemerdekaan sejati. Dia bebas dari segala ambisi pribadi, bebas dari nafsu kuasa. Kebebasan dari kepentingan inilah yang membuat dia sanggup bertindak arif dan bijaksana. Sering terjadi bahwa ketika orang tidak bebas dari berbagai kepentingan, maka keputusan dan tindakannya juga akan jauh dari arif dan bijaksana. Ambisi pribadi, nafsu kuasa, dan kepentingan sering membuat manusia tidak bisa melihat kebenaran. Maka dibutakan oleh nafsu dan kepentingan. Manusia sering dibutakan oleh nafsu dan kepentingan, tidak lagi melihat kebenaran, akhirnya tidak bertindak arif dan bijaksana. Manusia sering kehilangan kearifan dan kebijaksanaan karena dikuasai oleh nafsu. Pragmatisme membuat manusia tidak mempunyai prinsip dan keteguhan pendapat. Manusia jenis ini sebenarnya menyimpan ketakutan dalam dirinya sendiri, takut kehilangan diri sendiri, takut tidak menjadi penting, takut keluar dari diri sendiri. Pada minggu misi ini, kita diminta oleh Paus Fransiskus untuk berani keluar dari diri sendiri. Untuk berani keluar dari diri sendiri harus berani menepikan menjadi penting, menepikan kehilangan, harus berani menghilangkan diri sendiri, keluar dari diri sendiri. Harus berani menghadapi tantangan dan bahkan mati demi kebenaran. Bagaimana kita bermisi di dunia ini? Apakah kita harus pergi ke negeri jauh? Pada hari Minggu misi ini, Injil yang bisa kita timba, pesan Injil yang bisa kita timba adalah berani memakaikan kemerdekaan sejati, jujur dan tidak mencari muka dalam menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari. Keputusan dan perilaku kita akan arif dan bijaksana bila kita memiliki kemerdekaan sejati, bebas dari segala nafsu dan cinta diri yang berlebihan. Hanya orang demikian akan berhasil membawa dan menularkan kemerdekaan sejati kepada setiap orang. Demikian kita menjadi misionaris-misionaris di tengah zaman ini. Bagaimana menjadi misionaris di tengah zaman ini? Saudara-saudara terkasih, di bulan Oktober ini, di bulan evangelisasi ini, kita juga menyaksikan sebuah peristiwa dalam gereja Katolik, di mana seorang remaja bernama Carlo Acutis dibeatifikasi di Assisi. Inilah salah satu contoh bagaimana menjalankan misi Tuhan secara konkret di dunia modern ini. Carlo Acutis, seorang remaja Katolik Italia, meninggal di milenium ini, tahun 2006. Dibeatifikasi minggu lalu, persisnya 10 Oktober 2020 di kota Assisi.
Carlo adalah seorang pembawa damai. Pembawa damai. Ia membela orang-orang yang menjadi korban bully pada zamannya. Ini zaman media sosial, orang sering saling membuli, gampang membuli. Kalau dulu dikatakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Carlo membaca banyak buku dan mempelajari software komputer dan programming secara otodidak. Carlo menyukai olahraga sepak bola. Nah, dia seorang gamer dan programmer komputer yang menyukai sepak bola. Sebagai remaja, wajar. Dan juga dia suka Ekaristi. Nah, ini telah menjadi topik menarik yang dibahas di dunia zaman sekarang ini. Dia lahir pada tanggal 3 Mei 1991. Lahir di London, tempat orang tuanya bekerja. Hanya beberapa bulan kemudian orang tuanya, Andrea Acutis dan Antonia Salzano, pindah ke Milan. Apa yang menarik dari pribadi Carlos? Carlos bekerja sebagai seorang relawan di sebuah dapur untuk memasak sup bagi orang miskin. Setiap hari Carlo menghabiskan waktu beberapa menit untuk berdoa dan tenang di hadapan tabernakel. Carlo suka membuat lucu. Ia selalu membuat teman-teman sekelasnya di sekolah menengah tertawa dan kadang-kadang membuat lucu dengan meniru guru bahasa Prancis mereka. Pada saat usia di mana anak laki-laki cenderung membaca cerita-cerita global yang tak berguna, ia banyak membaca buku tentang api penyucian dan doa-doa yang dipersembahkan bagi jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian. Walaupun Carlo merasa berasal dari keluarga yang kaya raya, ia tidak pernah meninggikan diri di atas mereka yang lainnya. Antonia Salzano, ibu dari Carlo, mengatakan bahwa putranya membawanya kembali ke dalam iman Katolik. Upaya Carlo adalah menjadi misionaris sejati. Artinya menjangkau sebanyak mungkin orang, menyapa sebanyak mungkin orang, dan memperkenalkan kepada mereka keindahan dan kegembiraan yang akan diperoleh bila menjalin persahabatan dengan Yesus. Saat remaja, Carlo didiagnosis menderita leukemia. Ia mempersembahkan penderitaannya untuk Paus Benediktus ke-16 yang sekarang masih hidup dan untuk gereja, di mana ia mengatakan, "Aku mempersembahkan semua penderitaan yang harus aku derita untuk Tuhan, untuk Paus, dan untuk gereja." Carlos meninggal pada tanggal 12 Oktober 2006 dan dimakamkan di Assisi atas permintaannya sendiri karena cintanya kepada Santo Fransiskus dari Assisi. Prosesnya mendapat gelar suci dimulai pada tahun 2013. Dia ditetapkan sebagai yang mulia pada tahun 2018 dan ditetapkan sebagai beato diberkati pada 10 Oktober 2020, persisnya minggu lalu. Sejak usia muda, Carlo tampaknya memiliki cinta yang khusus kepada Tuhan, meskipun orang tuanya tidak terlalu taat dengan agama. Ibunya mengatakan bahwa dia sebelumnya hanya ikut misa pada komuni pertama dan pada sakramen krisma dan pernikahan, tetapi Carlo berhasil membujuknya menjadi rajin ke gereja. Sebagai anak kecil, Carlo suka berdoa rosario. Setelah dia menerima komuni pertama, dia rajin perayaan Ekaristi, menyiapkan waktu hening sebelum dan setelah misa. Dia juga mengaku dosa setiap minggu. Dia meminta orang tuanya untuk membawanya berziarah ke tempat-tempat kudus, ke situs-situs mukjizat Ekaristi. Ada buah dari kesaksian hidup Carlos. Cara hidupnya membawa pertobatan yang mendalam pada ibunya. Karena menurut
yang mempromosikan upaya menjadikannya menjadi orang suci. Dikatakan demikian, dia berhasil membawa kerabatnya, orang tuanya untuk misa setiap hari. Carlo dikenal karena rajin membela anak-anak di sekolah yang dicemooh, terutama anak-anak disabilitas. Ketika orang tua seorang temannya akan bercerai, Carlo melakukan upaya khusus membawa temannya itu ke dalam keluarganya. Dia juga mempromosikan mujizat Ekaristi, terutama melalui situs web yang dia bangun. Di situs itu, dia mengatakan bahwa, ini sangat menarik, semakin sering kita menerima Ekaristi, kita akan semakin menjadi seperti Yesus. Sehingga di bumi ini kita akan merasakan surga. Ketika Carlos jatuh sakit, kehidupan imannya bukan melemah, tetapi makin kuat. Dia sengaja mempersembahkan penderitaannya untuk gereja, paus, dan orang-orang yang menderita penyakit. Sebagaimana dilaporkan oleh Catholic News Agency, Carlos suka video game. Dia juga seorang programmer, di mana dia membangun situs web yang memuat katalog mujizat Ekaristi di seluruh dunia. Beginilah Carlos menjadi seorang misionaris di zamannya. Tak perlu pergi jauh ke dunia lain, tetapi lewat cara hidupnya, lewat situs yang dibuatnya, dia mengajak banyak orang untuk bertobat dekat kepada Allah. Inilah misionaris zaman ini, misionaris milenial yang menjadi orang yang terberkati. Saudara-saudara terkasih, inilah aku, utuslah aku. Kita dipanggil menjadi misionaris di zaman kita sesuai dengan konteks di mana kita berada. Semoga Allah lewat Roh Kudus mendorong kita untuk menjadi misionaris pada zaman kita ini. Amin.